warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, siang Bu, ini Bu, udah sore ini. Siang ya. Oke, 2:30. Oke, di sini ketua tingkatnya mohon mimpin doa nak karena sudah siang. Panas juga. Oke. Terima kasih, Mak. Amin. Terima kasih. Baiklah, Ibu akan absensi ya hari ini. Ini semuanya ada berapa orang sekelas ya? 2 Ibu. Oke, cuman berapa orang ya yang masuk? Nih Bu, lihat cuman 13 atau 14. Yang lain izin atau sakit atau ada kegiatan lain di luar? Ketua Izin Ibu. Ada kendala Ibu. Mereka terkendala sinyal Bu. Baik. Yang di sini jadi cuman Ratna hadir ya? Hadir Bu. Apa kabarnya Ratna? Alhamdulillah sehat. Oke, semuanya sehat ya di sini. Sehat. Ibu langsung masuk materinya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di sini ada yang tahu sejarah masuknya Islam itu bagaimana? Kan banyak teori ya, Nak. Ibu cuma menjelaskan 4 teori saja di sini. Argani bisa menyebutkan teori-teori apa saja? Teori Gujarat, teori Arab, Persia, dan Cina Bu. Oke, terima kasih. Next. Ibu akan menjelaskan tentang teori Gujarat dulu ya. Nah, teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia yang bernama Snoek Hargonci. Teori ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pendagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Selanjutnya, yaitu teori Arab. Nah, teori Arab ini dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini juga mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung sebelum Tarik. Next, yang ketiga adalah teori Persia ya. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. Teori ini ada yang mencetuskan, yaitu 2 tokoh, yaitu adalah Husain Jadaningrat dan Umar Amir Hussein.
Nah, yang keempat ini adalah teori Cina. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-9. Dalam hal ini, etnis Muslim Cina berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara bersamaan dengan migrasi mereka ke Asia Tenggara. Nah, next. Nah, penyebaran Islam ini ada beberapa cara, Nak, ya. Nah, Ibu cuma bisa menjelaskan 4 cara karena mengingat waktu hanya 10 menit ya. Oke, yaitu yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang cara masuknya Islam ini melalui perdagangan. Oke. Nah, saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal. Nah, jadi bagaimana sih masuk Islam itu melalui apa? Tentang bagaimana caranya? Ini perdagangan dulu, Nak, ya. Nah, tahap awal sekali ini perdagangan dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi dan melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India menurut Tom Peirce sekitar abad ke-7 sampai ke abad ke-16. Lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Nah, dalam agama Islam ini siapapun bisa sebagai penyebaran Islam sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukan penyebaran Islam ini melalui perdagangan juga. Pada saluran ini hampir semua kelompok masyarakat terlibat melalui dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, nah, perkawinan ini juga salah satu cara Islam masuk ke Nusantara ya, Nak, ya, karena dari bisa dilihat di PowerPoint ya, tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Berarti yang kedua ya, Nak, ya, para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap, lalu terbentuk perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Tahap selanjutnya para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara yaitu perkawinan atau pernikahan. Di sini tahu kan pernikahan atau perkawinan ini? Perasaan beda, Bu. Oh, beda bagaimana Gani? Perkawinan dan pernikahan. Beda ya? Bu, Gak tahu ya, Bu. Gak tahu ya, Bu. Cuma perasaan aku aja itu beda. Gimana Gani? Menurut Gani perkawinan sama pernikahan bisa dijelaskan sama teman-temannya? Nah, justru saya dengarnya dari teman-teman, Bu. Coba minta jelasin teman-teman yang lain. Bu, kalau menurut hikmah, Bu, kalau pernikahan itu dilakukan oleh banyak orang sih, Bu. Maksudnya banyak orang tuh lebih intim atau bagaimana? Lebih kekeluargaan atau bagaimana? Kalau perkawinan kan lebih intim. Nah, Ya. kalau pernikahan itu lebih ke arah rame-rame. Meluas gitu. Luas, Banyak ya. orang. Kalau menurut Ibu sih perkawinan dan pernikahan itu sama saja ya, Nak. Karena ada mindset orang-orang tuh beda. Kadang perkawinan tuh seperti negatif, seperti oh perkawinan, kawin dulu baru menikah. Ya, tidak boleh itu ya anak-anak. Iya, Bu, itu tidak boleh. Kenapa seperti itu, Bu? Kenapa, Saudara Gani? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ini rumornya beredar. Oh, banyak yang mengatakan kayak kawin itu bahasa apa ya? Kalau di sini ini kasar ya, anak-anak kayak oh kawin itu kayak kita tuh melakukan zina kan? Kawin itu karena, nah jadi kalau kita menyatukan perkawinan, oh berarti zina dulu baru menikah, baru sah seperti itu. Jadi pikiran orang-orang itu negatif tentang kata-kata perkawinan. Oh, seperti itu. Gani baru tahu nih, Bu. Gani baru tahu. Baru tahu, iya. Ibu pun kalau misalnya di sini ada yang lain pendapatnya atau bagaimana,
bisa dijelaskan sama teman-temannya. Saudara Lanjut Juli, aja, Bu. lanjut ya. Lanjut aja, Bu.